Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurbalia Mukaryesta Dengan saya Walid Pamungkas dan saya Andika Wahyu dari SMA Negeri 1 Cirebon, khususnya kelas 11 IPA 4. Di sini kami akan membuktikan kapilaritas pada percobaan kali ini. Pertama, kita siapkan air yang sudah dicampur dengan pewarna dan juga selembar tisu. Untuk membuktikan sebuah percobaan kapilaritas ini terjadi, maka kita ambil selembar tisu dan kita masukkan ke dalam air yang berwarna. Apakah yang terjadi? Dalam peristiwa ini membuktikan bahwa kapilaritas terjadi pada tisu yang dicelupkan ke dalam air. Air yang sudah diberikan pewarna ini tadi mempermudah kita untuk melihat peristiwa kapilaritas yang terjadi pada selembar tisu. Dalam percobaan kali ini membuktikan bahwa kapilaritas adalah suatu naiknya zat cair melalui pipa kapiler terhadap zat perantara. Pada percobaan kedua yaitu menggunakan asas Bernoulli. Alat dan bahan akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, yang pertama kita siapkan air di dalam botol yang bisa disemprotkan. Dan yang kedua, selembar kertas putih yang kosong. Lalu kita semprotkan. Jadi kesimpulannya, jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Begitulah terjadinya asas Bernoulli. Sekian dari kami untuk asas Bernoulli. Kami di sini akan mempraktekkan gaya Archimedes, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Wadah beserta dengan air, bola pingpong, garam, dan sendok. langkah pertama yang kita lakukan yaitu gaya tenggelam, yaitu dengan mengisi bola pingpong dengan air. Kita akan mencobanya pada air yang biasa. Bisa kita lihat bola pingpong tenggelam karena massa benda lebih berat daripada massa air. Dan untuk percobaan yang kedua, kita telah menyiapkan air Yang sudah dilarutkan dengan garam. dengan takaran 3 sendok. Kita akan mencobanya. Kita lihat apa yang terjadi. Bisa kita lihat bola melayang karena massa benda dan air itu sama. Dan untuk percobaan yang ketiga, Kita menggunakan air biasa dengan bola pingpong yang tidak berisi air. Bisa dilihat bola pingpong akan mengambang di atas air. Di sini terjadi karena massa jenis benda lebih ringan dengan massa jenis air. sekian percobaan Archimedes dari kami. Percobaan keempat, kami akan membuktikan hukum Pascal. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah suntik dan juga selang dan air. Jika suntik 1 ditekan, maka lihat apa yang terjadi. Air akan berpindah ke suntik yang kedua. Karena suntik 1 dan suntik 2 memiliki tekanan yang sama.
dikarenakan air mengisi ruang yang kosong. Percobaan kelima, kita akan membuktikan tegangan permukaan. Alat tambahan, bedak, zat cair atau air yang dimasukkan ke dalam wadah, dan juga sabun batang. Langkah pertama yang harus dilakukan, masukkan bedak ke dalam air hingga merata. Kemudian, untuk membuktikan Tegangan tegangan permukaan, kita akan menggunakan zat kimia. Kita akan mencelupkan sabun secara perlahan-lahan. Jadi, dari sini kita menarik kesimpulan. Partikel bedak yang memiliki kepadatan tertentu apabila zat cair tersebut dicampur dengan zat kimia, maka partikel-partikel yang awalnya padat maka akan pecah-pecah seperti hal berikut. Gaya Archimedes. Alat contoh yang dibutuhkan yaitu yang pertama neraca gas, yang kedua beban, yang ketiga botol yang sudah divariasi menggunakan selang, dan yang keempat dan terakhir botol yang sudah divariasi untuk mengukur berat air yang jatuh. Tumpah. Untuk membuktikan gaya Archimedes, maka mula-mula kita kaitkan beban pada neraca gas. Lihat. Bebannya 300 gram. Kemudian beban kita masukkan ke dalam air. Dan lihat apa yang terjadi. Air naik dan melewati selang. Kemudian air menuju ke gelas Wadah yang lebih telah kecil. disiapkan. Setelah itu, kita ukur air yang tumpah dengan neraca gas. Dan kita lihat berapa beratnya. Beratnya sama. Bisa kita lihat beratnya sama dengan yang tadi 300 gram. Jadi kesimpulannya, berat kembang dan air yang tumpah sama 300 gram setelah dimasuki dengan Anda. Sekian dari kami. Ini kami akan menjelaskan tentang asas tekanan hidrostatik. Alat tambahan. Pertama, kita siapkan selang yang sudah ditempeli kepada triplek. Dan kita lekatkan dan kita pasangkan corong yang sudah dimodifikasi. Sudah ditutup dengan balon. Di dalam selang ini terdapat air yang telah diberikan warna. Kita lihat ukurannya sama. Lihat angka tersebut dan angka ini ya yang berada di ember. Dan setelah itu lihat kenaikan air yang pada di triplek. Mula-mula air sejajar dengan A1. Dan kemudian kalau kita tekan lebih dalam lagi, maka ketinggian air berada di angka 1. Dan jika semakin kita tekan lagi, maka air akan menunjukkan kepada angka yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, jika
air yang telah ditakar dengan tekanan corong, jika kita tekan semakin dalam, maka kekuatan tekanan akan semakin kuat. Apabila kita menekan lebih rendah atau lebih berada di atas, maka air akan menunjukkan angka yang lebih rendah. Dan begitulah cara kerja dari tekanan hidrostatik yang kami praktekkan tadi. Sekian dari kami. Di sini kami akan mempraktekkan fluida dinamis, yaitu gaya angkat pesawat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 lembar kertas. Yang pertama, kertas yang sudah dibentuk menjadi pesawat, dan yang kedua, kertas yang masih polos. Percobaan pertama, kita lihat kertas terangkat karena tekanan udara dari bawah kertas lebih besar daripada dari atas kertas, sehingga kertas terangkat seperti ini. Selanjutnya, kita menggunakan kertas yang sudah dibentuk dengan pesawat. kita lihat bisa kita lihat kapal-kapalan tadi, pesawat tadi bisa melayang di atas udara karena ada tekanan udara dari bawah sehingga menyebabkan kelajuan dari pesawat itu dan terbang. Itulah kesimpulan dari kami. Di sini kita akan menguji cobakan tentang debit air. Alat dan bahan pertama, 2 buah gelas plastik dan juga stopwatch serta keran yang memiliki percepatan air yang berbeda. Bisa kita lihat, keran pertama memiliki apa ini namanya, kecepatan air yang lebih lambat. kecil daripada keran yang kedua. Baiklah, kita akan menghitung ke detik. Dimulai dari keran. Dan yang kedua, kita akan menggunakan keran yang airnya besar. Jadi kesimpulannya dari sini, kecepatan air dari keran menentukan berapa banyak air yang telah tertuang pada gelas plastik. Jadi semakin lambat air mengalir, maka akan semakin sedikit air yang dihasilkan. Begitu pula dengan keran yang kedua, semakin cepat air mengalir, maka akan semakin banyak air yang tumpah dan berada di gelas. Ya, demikianlah percobaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.